Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ayuhan nas, usikum awalan wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma amma ba'd. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Sebagai seorang muslim, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita semua untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 20, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa rasulahu, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya, wa la tawallau anhu, dan janganlah kalian berpaling daripadanya, wa antum tasma'un, sedangkan kalian mendengar. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan ketaatan yang mutlak, sama seperti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ati'ur rasulah, dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan umat al-Islam, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ati'ullaha, yang artinya taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan yang mutlak. Dan setelahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa ati'ur rasulah, artinya taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dengan ketaatan yang mutlak. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan barometer ketaatan kepadanya dengan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 80, wa man yuti'ir rasulah, barang siapa yang menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ata'a Allah, maka pada hakikatnya dia telah menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani, siapa yang menaati aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ata'a Allah, maka pada hakikatnya dia sungguh telah menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man asani, dan barang siapa yang mendurhakai aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Barang siapa yang menyelisihi aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memaksiati aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad asallah, maka pada hakikatnya dia telah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya umat al-Islam, semua yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita taati, wajib kita ambil tanpa memilah dan memilih. Begitu pula semua yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang dicegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita jauhi tanpa memilah dan memilih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasul," dan apa-apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, fakhudhuhu, maka wajib bagi kalian untuk mengambilnya, wajib bagi kalian untuk menaatinya. Wa ma nahakum anhu, dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang dicegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fantahu, maka wajib bagi kalian untuk meninggalkannya, wajib bagi kalian untuk meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsir beliau menjelaskan makna ayat yang tadi kita bacakan. Beliau mengatakan, mahma amarakum bihi faf'alu, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu kepada kita, maka wajib untuk kita melakukannya, wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Wa mahma nahakum anhu, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah kita dari melakukan sesuatu, fajtanibu, maka wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Kata beliau selanjutnya, fa innahu innama ya'muru bi khairin, karena sesungguhnya hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti memerintahkan yang baik-baik saja. Wa innama yanha an syarrin, dan sesungguhnya hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah mencegah daripada yang buruk-buruk saja. Maka umat al-Islam, tidaklah pantas, tidaklah elok bagi seorang muslim, tidaklah elok bagi seorang mukmin menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah menetapkan suatu hukum kepadanya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan suatu syariat kepadanya, baik itu berupa larangan maupun itu berupa perintah. Perhatikan umat al-Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amra, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu keputusan, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, bahwasanya akan ada second opinion, akan ada pilihan kedua, atau akan ada pilihan yang lain baginya selain daripada yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Umat al-Islam, di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwa siapapun yang memaksiati, siapapun yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia pasti akan tersesat dengan kesesatan yang nyata. Wa man ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh ia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Umat al-Islam, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah perkara ringan, bukanlah perkara yang enteng, akan tetapi menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang berat, yang bisa mendatangkan musibah besar di dunia dan di akhirat. Sungguh umat al-Islam, menyelisihi perintah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebab utama keburukan di dunia dan azab neraka yang pedih di akhirat. Wal iyadzu billah. Dari jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita akan hal ini dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri, maka hendaklah waspada, hendaklah takut
hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antusibahum fitnah, bahwa mereka akan ditimpa suatu fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa azab yang sangat pedih. Sungguh tidak ada yang pantas yang ia dapatkan bagi siapapun yang menyelisihi, yang memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali kehinaan di dunia dan di akhirat. Bacalah sejarah perang Uhud. Awalnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Akan tetapi karena sebagian kecil kaum muslimin, yaitu sebagian kaum pasukan pemanah yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka endingnya mereka pun dibuat kalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak peduli. Di situ ada makhluk terbaik yang ada di alam semesta ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak peduli. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada Utsman, di situ ada Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Oleh karena sebahagian kecil sahabat menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun endingnya dibuat kalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan momen ini dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 152. Wa laqad sadaqakumullahu wa'dah idh tahussunahum bi'izni. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memenuhi janjinya kepada kalian ketika kalian membunuh mereka, orang-orang kafir tersebut, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri, sampai pada saat kalian lemah dan kalian berselisih dalam masalah atau dalam perkara tersebut. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, dan kalian mendurhakai perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kalian apa yang kalian sukai. Umat al-Islam, kalau sebagian kecil sahabat yang menyelisihi satu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dibuat kalah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi kira-kira dengan kebanyakan kita pada hari ini yang menyelisihi banyak sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat al-Islam, menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh akan mendatangkan musibah dan kehinaan bagi para pelakunya di dunia ini. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Muslim radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi. Beliau menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang makan di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mempergunakan tangan kirinya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya, "Kul biyaminik, jangan kau makan dengan tangan kirimu. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu." Qala, maka si laki-laki ini menjawab, "La astati, saya tidak bisa makan dengan memakai tangan kananku." Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lastata'ta lastata'ta, engkau pasti mampu melakukannya. Ma manahu illal kibru, tidak ada yang menghalanginya kecuali kesombongan di dalam hatinya." Maka perawi mengatakan, "Fama rafa'aha ila famihi," maka dia pun tidak bisa menggerakkan tangan kirinya untuk memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Umat al-Islam, tahukah kita bahwa kekalahan demi kekalahan, kehinaan demi kehinaan yang kita umat Islam alami sampai pada hari ini, penyebab utamanya adalah karena kita banyak menyelisihi dan banyak mengabaikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kekalahan dan kehinaan ini akan terus kita rasakan, akan terus kita telan sampai kita kembali mengagungkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat al-Islam, orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kemudian akan mengalami penyesalan yang sangat dahsyat tatkala ia telah menyaksikan azab Allah Subhanahu wa taala di hadapan matanya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kondisi mereka
Dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 27, wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqul, di hari, dan ingatlah di hari ketika orang zalim menggigit kedua tangannya, bukan menggigit kedua jarinya, menggigit kedua tangannya, memasukkan kedua tangannya ke dalam mulutnya, seraya mereka berkata, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila, wahai sekiranya dahulu di dunia aku mengambil jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah baiknya dahulu di dunia seandainya aku mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah baiknya dahulu di dunia andai aku tidak menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puncaknya kelak akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasula," dan barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "min ba'di ma tabayyana lahul huda," setelah nampak baginya kebenaran, setelah datang baginya kebenaran, "wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin," dan ia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, "nuwallihi ma tawalla," kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan kuasakan kepada ia kesesatan yang selama ini sudah menguasainya, "wa nuslihi jahannam," dan puncaknya kelak di akhirat kami akan campakkan dia masuk ke dalam neraka jahanam. Wa nas'alullah ta'ala assalamu wal afiyah. Maka umat al-Islam, tidak ada jalan keselamatan bagi kita di dunia, apalagi di akhirat, kecuali dengan menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyelisihinya. Aku ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa annim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, jika menyelisihi dan memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diancam dengan keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, ketika kita menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita semua berbagai kesuksesan dan keberuntungan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 71, "Wa may yuti'illaha wa rasulah," barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan dengan keberuntungan yang sangat besar, keberuntungan yang sangat agung. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa kesuksesan yang hakiki itu adalah ketika seorang hamba menaati Allah dan Rasulnya dalam segala perkara kehidupannya. Ibadallah, masuk surga dan terhindar dari neraka adalah merupakan kesuksesan hakiki seorang hamba, sekalipun ia adalah orang yang paling miskin, sekalipun ia adalah orang yang paling menderita, dan sekalipun ia adalah orang yang paling rendah status sosialnya di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 185, "Wa man zuhziha 'anil nar," barang siapa yang diselamatkan dari api neraka jahanam, "wa udkhilal jannah," lalu ia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan. Umat al-Islam, sedang surga Allah Subhanahu wa taala hanya dapat kita raih dengan menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh umatku pasti akan masuk surga, "illa man aba," kecuali yang enggan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata ada di antara kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang enggan masuk surga.
Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum majma'in keheranan, apakah ada orang, apakah ada kaum muslimin yang enggan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tiada kenikmatannya tiada tara di dalamnya? Maka mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa sih orang yang enggan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang menaati aku, siapa yang mengikuti petunjukku, siapa yang melaksanakan sunnah-sunnahku, kata Rasulullah sallam, dakhalal jannah, pasti ia akan masuk surga. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man asani, akan tetapi sebaliknya, kata Rasulullah SAW, siapa yang mendurhakai aku, siapa yang memaksiati aku, siapa yang menyelisihi aku, kata Rasulullah SAW, faqad aba, itu adalah orang yang enggan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ya ibadallah, untuk meraih segala bentuk keberuntungan yang puncaknya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada cara dan jalan lain selain menaati dan menyambut Allah dan Rasulnya, selain mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 51, "Innama kana qaulal mu'minin," hanyalah perkataan orang-orang yang beriman, hanyalah sikap orang-orang yang beriman, idza du'u ilallahi wa rasulihi, apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk diberikan hukum, untuk ditetapkan syariat keputusan kepada mereka, ayyakulu, mereka hanya mengatakan sami'na, kami mendengarkan, wa ata'na, dan kami menaati, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beruntung. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في فلسطين في سوريا وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم إنا نعوذ بك من البرص. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما فيه صلاحهم ولما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعنهم بالقيام على مهامهم كما أمرتهم يا رب العالمين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم الصالحين الناصحين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.